Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita sambut sukacita kita hari ini melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kau jaga kami Tuhan pada malam hari hingga pada pagi hari ini. Kau berikan waktu kepada kami untuk memulihkan tenaga kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini melalui kesempatan ini Tuhan, berikan kepada kami untuk waktu dalam melakukan aktivitas. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman. Kuasailah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di hari Senin 28 Februari 2022 yang tertulis di dalam kitab Yesaya 65 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Apakah ada yang baru bagi kehidupan saudara pada pagi hari ini? Itu bisa kita jawab ketika hidup kita beralih dari pikiran kita, beralih bersekutu dengan Tuhan, beralih mengandalkan pikiran kepada bersyukur kepada Tuhan. Tentu kalau hidup Anda bersyukur pada pagi hari ini, pasti ada banyak yang baru yang saudara dapatkan dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang mengajak kita pada pagi hari ini untuk tetap setia dan bersyukur kepada Tuhan. Tentu setiap saat hidup ini bukanlah hanya semata-mata cerita, namun pengalaman hidup yang sangat berharga. Pengalaman hidup yang sangat berharga itu kadang kita tidak buat berharga, namun pengalaman hidup yang hanya semata-mata sandiwara terkadang itu yang menjadi ukiran kehidupan kita yang nyata, yang membuat kita, yang menjalankan kehidupan kita itu sendiri. Namun melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita diingatkan oleh Tuhan itu sendiri tentang kehidupan yang kita jalani. Bukanlah seperti apa yang kita bayangkan jika kita tetap masih bersandar kepada pikiran kita, kepada kekuatan kita, dan kepada hati kita sendiri. Justru jika kita bersandar terhadap hal itu, maka kita akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada hal yang paling sering kita hadapi. Mungkin di tengah-tengah usia kita ini, setiap saat, setiap tahun, ada persoalan yang sama yang selalu kita hadapi, yang tidak pernah kita selesaikan. Karena apa? Karena kita tidak mau menyelesaikan. Demikian juga yang terjadi di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Terkadang kita cinta dengan firman Tuhan, tetapi kita hanya membaca dari firman Tuhan itu sendiri, tidak menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan,
bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, iman kita sering kita laga dengan pikiran kita. Sering kita benturkan dengan pikiran kita. Seakan-akan iman dengan pikiran kita, dengan pengertian kita, seakan-akan menjadi pertandingan menentukan siapa yang mau kita pakai, apa yang mau kita pakai. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi harga mati bagi kita untuk mengatakan percayalah kepada Tuhan. Itulah password kita mengawali hidup kita pada pagi hari ini. Dan di ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, kebenaran Tuhan tidak pernah membuat kita tersandung. Kebenaran Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh. Tetapi firman Tuhan itu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang harus dirubah oleh kebenaran Tuhan itu, termasuk kita. Jika iman kita adalah iman yang kuat, maka iman kita itu harus berhadapan dengan kuasa-kuasa dunia ini. Dan di ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jika kita bijak, maka kita tidak sering mengalami kesalahan. Jika kita menjadi orang yang bijak, maka kita menjadi guru bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, dari nats firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Allah selalu membawa umat pilihannya itu menuju kepada kehidupan, prospek masa depan yang baik, masa depan yang baru, masa depan yang penuh pengharapan dan yang pasti akan pengharapan itu. Karena kuasa Allah yang transenden itu tidak membiarkan umat pilihannya terjebak dalam belenggu kehidupan sehingga mereka tidak mampu menatap ke depan. Kita juga Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang kita memelihara, kita mencintai persoalan-persoalan hidup kita itu sehingga kita susah bergeser, susah meninggalkannya. Ada banyak orang yang selalu mencintai kemiskinan, mencintai kebodohan, mencintai kuasa-kuasa dunia hanya untuk mencapai popularitas, mencapai keinginan kita. Pada pagi hari ini itu tidak diperbolehkan. Karena firman Tuhan mengatakan, langit dan bumi yang baru merupakan tawaran Allah bagi manusia yang berada dalam dunia yang penuh penderitaan, kekacauan dan siksaan. Apa itu langit dan bumi yang baru yang mau Tuhan katakan? Allah tidak ingin manusia diciptakan terus berada dalam dunia lama, tetapi Allah hendak memberikan sebuah dunia dan langit baru bagi mereka yang tetap setia dan percaya kepadanya. Dari nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa Allah selalu mengajak umatnya memahami bahwa hidup itu tidak selalu berakhir dalam persoalan, namun melalui kuasa firman Tuhan semua akan berbuahkan harapan yang baru, harapan yang pasti. Karena Allah itu adalah Allah yang memberikan sesuatu yang abadi dalam hidup kita dan yang menyempurnakan segala sesuatu hidup kita ini. Nah, firman Tuhan hari ini juga memberikan gambaran tentang kesiapan Allah selalu dalam mengasihi umatnya, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tetapi persoalannya di mana? Melalui kasih yang nyata, yang mewujudkan dalam tindakan, dalam aksi, Ia mendeklarasikan bahwa langit baru dan bumi baru akan diciptakan. Israel bukan sekedar dipindahkan dari pembuangan ke tanah perjanjian, tapi langit baru dan bumi baru secara sengaja diciptakan bagi Israel, yaitu sebuah tatanan dunia baru disiapkan bagi umat pilihan. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara,
yang kita hadapi, yang dianjurkan oleh pemerintah di dalam menghadapi persoalan COVID. Ketika pemerintah kita menyatakan bahwa kita harus hidup di dalam dunia yang baru, new normal life, bahwa kita harus berhadapan, bersahabat dengan apa yang disebut dengan virus corona. Karena ketika kita berlawanan, maka kita juga akan mendapatkan imbasnya. Tetapi bagaimana kita memulai hidup kita dengan persoalan itu? Maka di sana dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ada banyak hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memperbarui kehidupan kita, tatanan hidup baru oleh karena dampak virus corona ini. Apakah kita sudah melaksanakan? Demikian juga firman Tuhan. Pembaharuan terjadi karena kuasa dan anugerah Tuhan, bukan semata-mata karena kekuatan manusia itu, bukan hanya semata-mata karena keinginan dan kerinduan manusia itu sendiri. Pembaharuan itu telah dimulai. Itulah sebabnya umat dan komunitas Kristen selalu menjadi ciptaan baru yang sejati, yang diwujudkan oleh iman di dalam firman-Nya. Ingat bahwa Allah selalu memperbaharui hidupmu seperti yang dijanjikan Tuhan pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Mari setia hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan yang selalu memperbaharui hidup kita dengan tatanan firman-Nya sendiri. Amin. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Buat pagi hari yang ini Tuhan, Engkau mengisi kehidupan kami melalui firman. Engkau selalu membangun tatanan hidup yang baru di dalam setiap pribadi kami, di tengah-tengah keluarga kami, terkhusus di dalam persekutuan kami di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Melalui pada pagi hari yang indah ini kami berdoa buat seluruh jemaat, apapun aktivitas mereka, dimanapun mereka bekerja, biarlah Tuhan yang menuntun mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka kesehatan, sertai mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menghadapi persoalan kehidupan, apakah itu persoalan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya Tuhan, terkhusus jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami mengharap melalui kasih setia-Mu Tuhan, angkat dan campakkan penyakit yang ada dalam tubuh mereka melalui kuasa-Mu yang memberkati obat yang mereka makan, memberkati setiap para medis, dokter yang menangani segala proses pengobatan mereka. Sembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kaulah Tuhan yang berkuasa, yang mengayomi, mendamaikan setiap hati-hati yang keras. Dan Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP. Dimanapun pelayanan gereja-Mu, biarlah Tuhan menyertai. Terkhusus buat HKBP Resort Surabaya ini, biarlah Tuhan yang mengurangi pimpinan jemaat, mengurangi para hamba-hamba, dan begitu jemaat, ikat dan satukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami, dalam persekutuan kami. Berkati Tuhan para hamba dan jemaat untuk melakukan segala program di gereja, dan kami berdoa biarlah Tuhan menjauhkan dari setiap jemaat dan para hamba penyakit virus Omikron, supaya kami tetap setia bersekutu di tengah-tengah gereja. Karena doa kami
Kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh pelayan HKBP Storesel Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap lakukan prokes dan berdoa. Tetap semangat dan terimalah salam kami. Salam sehat. Horas, horas, horas.